Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gali Surya Heruman di mata pelajaran geografi tentang materi pemetaan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita sehat. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita dapat menyampaikan materi dengan secara virtual. Salawat serta salam biar tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita kepada materinya, yaitu tentang skala pemetaan, skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Skala dibagi menjadi 3, yaitu skala angka, skala garis, dan skala verbal. Skala angka itu misalnya 1 berbanding 2.500.000, artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Yang kedua ada skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Yang ketiga itu ada skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata. Lalu jarak verbal itu menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Ada macam-macam skala peta. Macam-macam skala peta yang pertama itu ada skala garis. Skala garis itu ialah skala yang berbentuk garis, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Yang kedua ada skala angka, misalnya 1 berbanding 500, artinya 1 cm pada peta mewakili 500 cm atau 5 km yang jarak sebenarnya. Yang ketiga itu ada skala huruf, misalkan 1 cm mewakili 5 km. Yang selanjutnya ada proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan pemindahan gambar dari bidang lengkung ke bidang datar. Yang pertama itu ada equidistant, yaitu jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang kedua itu ada equivalen, yaitu luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang ketiga ada konform, yaitu bentuk peta yang digambarkan harus sesuai dengan bentuk daerah sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Lalu ada jenis-jenis proyeksi yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada proyeksi bidang datar, azimutal. Proyeksi ini sangat baik untuk memetakan wilayah kutub. Yang kedua ada proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah suatu proses proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Penggunaan proyeksi silinder ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama itu dapat menggambarkan daerah yang luas. Yang kedua dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Yang ketiga daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Maka yang keempat, makin mendekati kutub makin luas wilayahnya. Jadi keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator dan daerah ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang. Yang ini ada proyeksi kerucut, yaitu pemindahan garis meridian dan paralel dan dari suatu globe ke sebuah kerucut. Yang selanjutnya ada proyeksi kerucut, dibedakan menjadi 3, yaitu proyeksi kerucut normal, proyeksi kerucut transversal, lalu ada kerucut oblique. Yang pertama itu proyeksi kerucut normal atau standar.
Jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel, yaitu adalah paralel standar. Yang kedua ada proyeksi kerucut transversal, jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang ketiga proyeksi kerucut oblique atau miring, jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Nah, ini visual 3 proyeksi permukaan bumi digambarkan dengan proyeksi peta ini seperti ini. Yang pertama ada bangunan berbentuk bola, lalu merubah bidang lengkungnya menjadi bidang datar. Nah, hasilnya ini seperti ini, hasil perubahan bidang lengkungnya menjadi bidang datar. Nah, mungkin sekian materi di pemetaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.